Shalom, haleluya, terpuji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, selamat berjumpa di channel saya Bahtera Nuh 88. Hari ini saya ingin membahas tentang doa. Ada beberapa doa yang begitu mudah dijawab oleh Tuhan, tetapi ada beberapa doa yang sulit untuk dijawab oleh Tuhan atau tidak dijawab sama sekali oleh Tuhan. Nah, kita akan membahas hari ini adalah tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Harus seperti apa dan kita harus bagaimana supaya doa-doa kita itu didengar oleh Tuhan. Ini adalah acara yang pertama. Pada bab kedua adalah nanti tentang bagaimana kita harus menuruti kehendak Allah di dalam berdoa supaya doa-doa kita itu terjawab. Bagian kedua nanti adalah tentang doa yang tidak terjawab. Di sana kita akan melihat, mencoba menelusuri ada apa sebenarnya sehingga doa kita sampai sekian lama nggak pernah dijawab dengan Tuhan. Nanti kita akan masuk ke sana dalam part yang kedua atau bagian yang kedua. Tetapi hari ini saya akan membahas tentang doa yang terjawab Tuhan. Tetapi sebelum kita berdoa membahas tentang kebenaran doa ini, saya ingin mengajak saudara untuk membuka hati, pikiran untuk menerima kebenaran Tuhan di dalam doa dan kebenaran. Kita mau berdoa. Bapa kami, Allah yang baik, Allah yang kami permuliakan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini Tuhan kami siap Bapa untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau mengubah hati kami, Engkau mengubah pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan setiap rencana-rencana, jawaban-jawaban firman-Mu Tuhan melalui doa ini Bapa. Supaya Tuhan Yesus, doa kami sekecil apapun yang kami ucapkan, Engkau mau dengarkan dan Engkau memberikan apa yang menjadi permintaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terpuji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Tadi sudah saya katakan bahwa hari ini saya hanya ingin membahas tentang doa-doa yang terjawab. Tentu saja supaya kita mengalami suatu doa yang dijawab dengan Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Sebelumnya adalah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di sini ada 7 hal. 7 hal ini berdasarkan analisis saya terhadap Alkitab tentang doa ini. Yang pertama adalah kita harus percaya. Apa itu percaya? Artinya ketika kita berdoa dengan penuh kepercayaan, yakinlah bahwa saudara sudah menerima apa yang saudara minta. Itu percaya. Yang kedua ini tentang puasa. Puasa ini juga nggak kalah dahsyat ya saudara kasih Tuhan. Ketika saudara mengalami suatu masalah yang sangat berat, yang sangat serius, saudara diharuskan berdoa dan berpuasa. Seperti Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal ke-12, ya, jikalau engkau ingin memindahkan gunung ini hanya dapat dilakukan dengan berdoa dan berpuasa. Artinya, masalah seberat dan setinggi apapun, ketika doa, puasa, saudara akan menyelesaikan masalah itu. Ya, puasa. Yang ketiga, Roh Kudus. Untuk mencapai sesuatu kebenaran di hadapan Allah, kita harus berusaha mencari kebenaran Roh Kudus dulu dalam kehidupan kita. Kalau di hati kita ini sudah ada Roh Kudus, kebenaran itu, maka percayalah saudara kasih Tuhan, apa yang saudara minta itu di dalam doa akan dijawab oleh Tuhan. Sebab apa? Ketika saudara menyatu roh saudara dengan Tuhan, hal itu adalah suatu kemuliaan bagi Tuhan. Sebab apa? Ketika kita ditinggal di dalam Allah dan Allah di dalam kita, maka disitulah berkat itu akan tercurah. Ya, itu yang keempat. Yang kelima adalah patuh. Patuh ini artinya kita taat. Kita harus setia dengan semua perintah-perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan harus kita lakukan. Ini adalah salah satu alasan kita harus meminta seperti itu, taat kepada Tuhan, supaya doa-doa kita itu terjawab. Ya, harus patuh. Yang keenam, bersekutu. Bersekutu artinya begini, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kita itu harus selalu kita serahkan kepada Tuhan. Kita harus selalu mendekat dengan Tuhan.
Kalau kita dekat dengan Tuhan, percayalah bahwa apa yang saudara minta itu akan diberikan dan saudara akan menerima. Dan yang ketujuh, setia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tentang setia, kita harus tetap setia, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Baik dalam keadaan senang ataupun tidak senang, kita harus senantiasa setia kepada Tuhan. Jangan karena suatu permasalahan saudara meninggalkan Tuhan. Nah, untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan melalui doa-doa yang akan dijawab oleh Tuhan itu, kita harus setia. Ya, saudara kasih Tuhan, itu sangat penting. Setia. Jadi dari kata kunci setia ini merupakan sesuatu yang diharuskan, diwajibkan bagi setiap orang-orang yang percaya. Ya. Baik, kita mau masuk dari alasan yang pertama, supaya doa kita itu cepat dijawab oleh Tuhan. Kita mau lihat di dalam Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-24. Ya. Nah, Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai dengan ke-25. Saya baca, saudara menyimak, imani firman Tuhan ini. Kalau doa saudara ini dijawab oleh Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu juga yang di sorga mengampunimu kesalahan-kesalahan kita. Haleluya. Di sini dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, hari ini Tuhan Yesus berkata kepada saudara dan saya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Saudara harus mengimani perkataan Tuhan ini. Katakan iya terhadap firman Tuhan. Sebab apa? Baik dahulu sekarang firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Hari ini Yesus berkata kepada saudara dan saudara, mintalah apa saja yang kamu minta akan aku berikan kepada Bapa. Apa hari ini yang saudara minta kepada Allah? Allah akan memberikan. Ini janji. Janji dari Tuhan, ya, kepada kita. Tentu ada satu alasan. Alasannya apa? Percaya. Lalu, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Di sini Tuhan menuntut kepada saudara. Saudara akan menerima berkat-berkat Tuhan melalui doa saudara. Tetapi ada satu tuntutan dari Tuhan. Saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Supaya apa, saudara pun kasih Tuhan? Allah juga mengampuni apa yang menjadi kesalahan-kesalahan saudara. Ini poin, ya, bagi saudara. Satu kemenangan bagi saudara sebagai orang percaya. Kenapa saya bilang satu kemenangan? Karena yang berkata di sini adalah Yesus sendiri, saudara pun kasih Tuhan. Yang disampaikan kepada saudara pada hari ini melalui saya. Saya seorang hamba Tuhan sebagai lidah Tuhan, sebagai penyambung perkataan-perkataan Allah melalui firman-Nya ini. Saya baca ulang, camkan baik-baik. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Sekali lagi saya katakan, jikalau doa-doamu ingin didengar oleh Tuhan, doa-doamu ingin dijawab oleh Tuhan, ampuni dahulu seseorang yang bersalah kepadamu. Jangan engkau memendam rasa sakit hati, rasa kecewa, amarah dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan sesuatu kepahitan di dalam hidupmu. Kalau saudara masih menyimpan perasaan ini, jangan harap saudara doa-doa itu akan terjawab oleh Tuhan. Yang Tuhan minta hariannya ini adalah ampuni, ampuni, ampuni.
Ketika saudara mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, maka di sini sangat jelas Tuhan katakan, Bapakku yang di surga juga akan mengampuni semua kesalahan-kesalahanmu. Wah, luar biasa, saudara kasih Tuhan. Saya ingin membuat satu pertanyaan. Adakah Allah yang lain? Atau adakah nabi yang lain? Atau adakah malaikat di surga sekalipun yang berkata bahwa Bapakku sanggup mengampuni semua kesalahan-kesalahanmu? Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Hanya Yesus satu-satunya orang atau Allah yang mampu mengampuni saudara, mengangkat semua kesalahan-kesalahan saudara, memberkati seluruh kehidupan saudara. Hanya Yesus. Di luar Yesus tidak akan ada pernah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar kecuali Yesus Tuhan kita. Ini adalah sumber, ya saudara kasih Tuhan. Ketika saudara menerima berkat-berkat melalui doa saudara, saudara akan diberkati Tuhan. Yang penting adalah camkan baik-baik firman Tuhan ini. Lalu yang selanjutnya kita mau lihat di dalam 1 Yohanes 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Kebetulan saya belum punya asisten, ya saudara Tuhan, saya akan baca sendiri. Saudara buka Alkitab di rumah, saudara baca, saudara renungkan baik-baik, ya, lakukan firman Tuhan. Yohanes pasal yang kelima ayat ke-14 sampai dengan ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Haleluya. Saudaraku kasih Tuhan, ini juga adalah salah satu penyebab, saudaraku kasih Tuhan, dari hal doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai satu keberanian untuk meminta kepada Tuhan. Tetapi hari ini saudaraku dikasih Tuhan, Yesus berkata kepada saudara, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya. Artinya kita harus mempunyai suatu keberanian untuk meminta sesuatu kepada Allah. Sebab kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, Allah akan memberikan melalui doa-doa kita. Harus mempunyai satu keberanian, saudara kasih Tuhan. Tanpa keberanian ini saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya ingin sedikit bersaksi, saudara kasih Tuhan. Ada seorang jemaat bertanya kepada saya begini, Pak Pendeta, saya mau tanya. Oh iya, silakan Ibu. Ada 2 orang yang bertanya. Pertanyaannya yang sama, ya, pertanyaan yang sama. Bolehkah kalau saya berdoa minta kekayaan? Saudara kasih Tuhan. Bolehkah kita berdoa kepada Tuhan minta kekayaan? Haleluya. Terus dia bertanya, atau Pak Pendeta, bolehkah saya berdoa kepada Tuhan meminta rumah yang mewah? Lalu seorang bapak di lain waktu menanyakan hal yang sama. Pak Pendeta, boleh nggak kalau saya itu minta rumah yang mewah, Pak? Selama ini saya hidup di rumah kontrakan. Saya jawab dengan tegas, boleh. Apapun yang saudara minta, saudara doakan, minta kepada Tuhan. Harus penuh dengan keberanian. Minta kepada Tuhan. Jangan saudara terintimidasi oleh kesalahan-kesalahan, oleh pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa kita ini serakah. Jangan saudara kasih Tuhan. Itu adalah pikiran sesat, pikiran dari si iblis yang mengintimidasi kepada saudara supaya saudara jauh dari Tuhan. Tetapi hari ini saya katakan kepada saudara, mintalah dengan penuh keberanian kepada Allah. Saudara akan menerima apa yang saudara minta, ya. Jangan pernah ragu lagi. Kepada si ibu ini pun juga sama. Saya katakan hal yang sama. Mintalah kepada Tuhan. Jangan minta kepada manusia. Jangan mengandalkan manusia. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan.
Hari ini Yesus berkata kepada saudara, kita harus mempunyai satu keberanian. Inilah keberanian percaya kita kepadanya. Untuk apa? Meminta sesuatu kepadanya. Ketika kita meminta sesuatu kepadanya, dia berkata, berjanji bahwa dia akan mengabulkannya, saudara kasih Tuhan. Ya, terserah. Saudara mau minta mobil mewah, mau rumah bertingkat bergudung dan lain sebagainya, mau jadi orang kaya, terserah. Yang penting seturut dengan kehendak Allah, saudara kasih Tuhan. Ya, kalau kita minta sesuatu nggak seturut dengan kehendak Allah, semau maunya kita, memang siapa kita ini? Ya, kita ini bukan apa-apa di mata Allah. Seorang anak pun terhadap bapaknya masih ada perhitungannya. Kan begitu, saudara kasih Tuhan. Nggak bisa seenak-enaknya, harus menurut kehendak Allah di dalam nama Yesus itu, saudara kasih Tuhan. Kalau kita mengikuti seturut dengan kehendak Allah, maka di sini dikatakan dengan sangat tegas, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, maka Dia akan mengabulkan semua doa-doa saudara. Dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ketika kita telah meminta sesuatu kepada Allah, kita tahu apa yang menjadi permintaan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, kita tahu. Ketika kita menerima, Dia juga tahu kita akan menerima apa yang kita tahu. Haleluya. Artinya Tuhan akan memberikan sesuai dengan doa-doa kita. Tentu saja dengan catatan menurut kehendak Allah. Jangan memaksakan kehendak sendiri. Gitu kan. Misalnya sampai contoh ini. Tuhan, saya minta mobil yang sangat mewah, yang sangat mahal. Oke. Ini ilustrasi aja ya sebagai contoh. Oke, Tuhan kasih. Lalu dikasihlah sebuah mobil Ferrari yang seharga 4 miliar, 5 miliar, gitu kan. Yang jadi masalah sekarang, mobil mahal itu mau di mana ditaruhnya? Jalanannya nggak ada, rumahnya maaf itu cuma dari bilik, masuk ke rumah nggak ada jalannya. Kira-kira masuk akal nggak? Yang punya mobil juga bingung, saudara pun kasih bilang, aduh saya punya mobil mahal mau ditaruh di mana ini? Kan begitu. Mau masuk gangnya nggak cukup, rumahnya bilik, kok nggak sesuai? Ya, jangan-jangan saya ini cuma ya kita tahu semua seperti apalah begitu ya, nggak perlu saya sebutkan. Karena hak pekerja kita semua sama di mata Tuhan. Ya, pekerjaan itu hanya status perbedaan. Tetapi kita semua adalah sama, yaitu biji mata Allah. Saya katakan sekali lagi, status pekerjaan itu hanyalah status ketika kita masih ada di dalam kehidupan ini. Tetapi di dalam kemuliaan, saudara dan saya adalah sama sebagai anak Allah. Dan kita adalah biji mata Allah. Ya, jangan saudara merasa sungkan dengan status pekerjaan, saya bekerja ini sebagai itu dan lain sebagainya. Cuma saya katakan tadi, kalau mau minta sesuatu kepada Tuhan, mintalah sesuai dengan kebutuhan kita. Sebab apa saudara kasih Tuhan? Tanpa kita minta pun sebetulnya Tuhan tahu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita meminta dengan penuh keberanian, saudaraku kasih Tuhan. Ya, kalau kita nggak berani, kita nggak akan menerima apa-apa. Tetapi sekali lagi saya tekankan, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi doa permohonan kita sesuai dengan kehendaknya. Bukan seperti mobil Ferrari tadi. Dikasih mobil Ferrari, mobilnya nggak bisa masuk, saudara kasih Tuhan. Nggak ada gangnya. Ya, salah-salah yang punya mobil itu bingung mau ditaruh di mana itu mobil. Selama mobil itu ada sama dia, mungkin selama 1 tahun, misalnya 1 tahun dia nggak bisa tidur mikirin mau ditaruh di mana ini mobil saya, mau ditaruh di mana ini mobil saya. Ya, kalau saya taruh biarkan begitu saja, takut lecet, takut hilang dan lain sebagainya. Kalau saya masukin nggak bisa, nggak ada jalanannya. Kalau saya sewa tempat parkir, saya nggak ada uangnya, kan begitu. Jadi ketika berdoa, mintalah sesuai porsinya saudara. Dengan percaya, dengan yakin, berani meminta kepada Allah, saudara akan memintanya. Itu janji Tuhan. Lalu di sini kita mau lihat lagi di dalam Injil Matius pasal yang ke-18. Ya, Matius pasal ke-18
ayat ke-19 sampai dengan ke-20. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, di sini kita akan melihat satu jawaban lagi yang harus kita lakukan, saudara kasih Tuhan. Matius pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, ya, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kemuliaan Yesus Kristus, kembali, satu tuntutan dari Tuhan kita, satu pernyataan, satu perintah. Jikalau 2 orang bersekumpul, bersepakat, berdoa, meminta kepada Yesus Kristus, Yesus berjanji bahwa permintaan mereka akan dikabulkan. 2 orang, bahkan ayat ke-20 kata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ini saya menceritakan tentang sebuah persekutuan atau rumah tangga. Jika rumah tangga suami dan istri sepakat meminta sesuatu hal yang sama kepada Tuhan, yakinlah bahwa hari itu juga saudara akan menerima apa yang menjadi doa permohonan saudara. Sepakat satu hati di dalam Yesus antara suami dan istri. Ayat ke-20 tadi, 2-3 orang mereka berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ini merupakan satu perkumpulan di dalam doa puasa, PA, ya, dalam Alkitab dan lain sebagainya yang berkumpul. Ketika mereka berkumpul hanya 2-3 orang, saat firman Tuhan katakan Yesus ada di tengah-tengah. Ketika mereka berdoa, mereka sepakat satu hati, Tuhan akan memberikan saudara kasih Tuhan. Jangan sampai di suatu perkumpulan, misal di dalam doa puasa, gitu ya, terus FA dan lain sebagainya, ada ketidaksamaan di dalam doa. Jadi doa mereka kan sulit untuk dijawab. Sebab apa? Antara satu dengan yang lain itu berbeda. Makanya ketika hamba Tuhan itu berkata misalnya begini, Tuhan Yesus berkatilah ibu ini, katakan iya, atau katakan amin, atau katakan haleluya. Itu arti sepakat. Atau hamba Tuhan yang berkata begini, pendetanya, Tuhan jadikanlah rumah ini rumah ibadah untuk kemuliaan Kau, katakan amin, katakan haleluya. Itu namanya sepakat, saudara Tuhan, ya, satu hati namanya, ya. Jangan hamba Tuhan, Tuhan jadikan rumah ini rumah ibadah, Tuhan jadikan rumah ini gereja, jemaahnya diem, berdoa di dalam hati, berdoa masing-masing. Ini adalah ketidaksamaan, ketidaksepakatan. Ketika doa bersama 2-3 orang, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka harus meminta sepakat satu hati. Tuhan Yesus akan memberkati. Maka tadi saya kasih contoh, ketika hamba Tuhan yang berdoa, aminkan. Seperti saya katakan tadi, doa hamba Tuhan yang berkata, Tuhan jadikanlah rumah persekutuan ini menjadi sebuah rumah ibadah, sebuah gereja, katakan amin. Amin Tuhan, kami percaya, haleluya, haleluya, dan lain sebagainya. Itu sepakat, saudaraku yang kasih Tuhan namanya. Tetapi kalau hamba Tuhan yang berdoa seperti itu, atau berdoa hal yang lain, jemaatnya diem aja, yang berdoa cuma pendetanya aja, artinya nggak ada kesamaan hatinya, nggak seimbang, nggak sepakat, berbeda-beda. Mungkin antara satu yang lain berdoanya masing-masing. Haleluya. Ini tidak akan menjadi suatu jawaban doa. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah supaya doa-doa kita itu terjawab. Di sini harus sepakat. Kalau ada 2 orang meminta sesuatu harus sama. 2-3 orang berkumpul, Yesus ada di sana. Permintaannya juga sama. Sepakat. Maka disitulah Tuhan memberkati doa-doa itu. Haleluya, saudara. Mungkin saudara dari firman-firman Tuhan yang sudah kita baca ini,
eh, ada suatu berkat dalam kehidupan kita, hati kita mungkin mulai terbuka. Oh iya Tuhan, selama ini doa saya itu lambat didengar karena saya begini dan begini. Ya. Tetapi hari ini saudara sudah mendengar firman Tuhan, harus lakukan saudara mengasihi Tuhan. Ya. Seumpama, ini satu contoh lagi. Saudara bekerja di sebuah perusahaan. Di perusahaan itu ada yang namanya pimpinan atau bos. Ketika bos saudara atau pimpinan saudara berkata kepada saudara, misalnya, Pak Andi datanglah kemari, tolong bantu pekerjaan saya ini. Apakah Anda akan membiarkan saja karena itu ada perintah atasan Anda? Atau Anda pura-pura tidak dengar kipas-kipas? Enggak mungkin. Pasti saudara ketika mendengar permintaan dari bos Anda, pimpinan Anda, Pak Andi itu tadi, pasti Pak Andi ini datang. Saudara kasih Tuhan. Karena yang berkata itu pimpinannya. Kecuali mungkin ya yang berkata itu cuma teman-temannya, gitu kan, yang selevel sama dia, gitu. Itu kemungkinan besar itu nggak mau datang. Tetapi karena yang berkata adalah pimpinannya, bosnya, pasti Pak Andi ini datang. Demikian pun hari ini saudaraku kasih Tuhan, saudara dan saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Jikalau kita satu hati meminta sesuatu kepada Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, karena yang berkata ini Tuhan sendiri. Perkataan Tuhan itu ya dan amin. Ya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Saya kasih Tuhan. Sebagai ayat yang berikut, kita kembali kepada Matius, tapi pasal lebih di atas. Matius pasal ke-22. Ya, Matius pasal ke-20. Matius pasal ke-21 ayatnya yang ke-22. Nah, kita lihat di sini. Hal apa yang menyebabkan doa kita itu begitu cepat dijawab? Dan kita harus melakukan apa? Kita mau baca dalam Matius 21 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja yang kamu minta, Tuhan katakan dengan penuh keyakinan, kepercayaan penuh, kamu akan menerimanya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Pak, itu kan cuma firman Tuhan. Lalu saudara mau nunggu apa? Perkataan dari siapa? Ingat, saya katakan, jangan pernah mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi hari ini saudara diminta untuk mengandalkan Tuhan. Percaya saudara kasih Tuhan. Ya, apa saja firman Tuhan katakan, yang kamu doakan, kamu minta dalam namaku, kata Yesus, aku akan memberikannya dan saudara akan menerima. Haleluya. Sambil contoh begini. Misalnya saya berjanji kepada Pak Andi, ya, Pak Andi, saya telepon, besok datang ke rumah saya ya Pak, ini ada sedikit berkat buat Bapak, gitu kan. Kebetulan saya ini adalah pimpinannya Pak Andi. Saya berkata begitu, Pak Andi besok datang ke rumah saya ya Pak, ada sedikit berkat buat anak-anak Bapak, gitu kan. Pak Andi akan jawab, iya Pak, besok saya datang. Oke? Singkat cerita, Pak Andi ini datang. Ketika Pak Andi ini datang menemui saya, apa yang saya ucapkan sebagai pimpinan, saya akan berikan kepada Pak Andi. Ini Pak Andi ada uang 2 juta buat anak Bapak beli susu. Ya, itu contoh. Saya pimpinan dari Pak Andi. Saya sudah berkata akan memberikan Pak Andi uang. Ketika Pak Andi itu datang, saya berikan uang 2 juta. Sesuai dengan perkataan saya. Apa yang Pak Andi katakan? Dia pasti bersyukur dengan berkata, oh terima kasih Pak Pendeta, oh terima kasih Pak. Kan begitu. Ya. Karena dia sudah menerima janji dari pimpinannya. Contohnya seperti yang saya tadi katakan itu tadi. Hari ini saudara mendengar dari Yesus yang berkata kepada saudara, dan apa saja yang kamu minta dalam doa,
dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Yesus hari ini berkata kepada saudara, saudara, apapun yang saudara minta, hari ini saudara akan menerimanya, akan dikabulkan oleh Tuhan. Yang penting adalah saudara percaya seturut sekehendak dengan rencana Tuhan. Jauhkan mulut yang serong, dolak-dalik mengatakan hal-hal yang tidak baik, pemikiran-pemikiran kotor. Mungkin saudara berpikir harus korupsi, harus berbuat sesuatu kejahatan dan lain sebagainya. Hati saudara mulai mencari-cari suatu kejahatan, ketidakbenaran. Akhirnya saudara tidak akan menerima semua berkat-berkat itu, karena jalan pikir saudara tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, kiranya firman Tuhan ini yang sudah kita dengar itu boleh memberkati hati saudara, memberkati hidup saudara, memberkati keluarga dari saudara, teman, sahabat dan lain sebagainya. Makanya saya katakan, ketika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan yang tentang doa yang terjawab itu, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, supaya saudara kasih Tuhan, tugas saya menyampaikan pemberitaan firman Tuhan ini akan sampai ke seluruh penjuru bumi, seperti yang Tuhan sampaikan. Ya, Tuhan mengajar kita itu untuk memberitakan firman Tuhan ini sampai ke ujung bumi. Nah, dari share, subscribe, like, komen saudara-saudara ini akan menjadi berkat bagi saudara yang lain. Jikalau teman-teman saudara ada yang belum mendengar firman Tuhan ini, mereka akan diperbaharui, diberkati juga saudara kasih Tuhan. Karena saudara sudah diberkati dengan firman Tuhan. Ya. Itu janji Tuhan tentang doa-doa yang akan terjawab. Dan hari ini adalah bagian yang pertama atau part yang pertama tentang doa yang bertemakan doa yang terjawab. Pada sesi berikutnya saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang doa yang tidak terjawab. Seperti di dalam hal yang pertama tadi saya katakan, ada apa? Kenapa? Mengapa? Kok bisa tidak terjawab? Ya. Nanti ada bagian keduanya itu tentang doa yang tidak terjawab. Dari firman-firman Tuhan nanti yang kita dengar, kita introspeksi. Oh iya Tuhan, ternyata saya ini begini, berarti saya harus begini. Oh ya Tuhan, saya begitu. Oh berarti saya harus begini. Begitu. Menurut kehendak Tuhan. Satu lagi pesan saya, jikalau ada Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, ada yang mengalami suatu permasalahan, di bawah di deskripsi saya itu sudah ada nomor WA saya, WhatsApp saya. Nanti bisa WA di WhatsApp saya, tuliskan apa yang menjadi permohonan doa. Saya akan membantu saudara. Ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami permuliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebaikan tentang firman Tuhan. Engkau menjadikan kami berkat Tuhan. Ketika Engkau memberkati, kami juga akan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau mengubah seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan khususnya hamba berdoa Tuhan, siapapun dimanapun saat ini ya Bapa, umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, apapun pekerjaan mereka, Engkau berkati Tuhan, yang seturut dan sekehendak Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati mereka. Yang sakit Engkau angkat Tuhan, semua sakit penyakitnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, dengan satu hati kami meminta hanya kepada Engkau. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semua.